Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita, kristalisasi. Suatu studi yang mencoba mengangkat benda-benda kristal, tema-tema utama dalam satu kitab. Ya, sebenarnya tujuan studi ini nanti akan kita buat teologi sistematika. Cuma kategori-kategorinya itu harus ambil dari Alkitab sendiri. Ya, kebanyakan buku-buku teologi sistematika itu kategori-kategorinya itu diambil dari pemikiran-pemikiran filsafat, misalnya tentang Elohim, tentang gereja, tentang Kristus, tentang dosa, tentang kategori-kategorinya berasal dari situ. Kita akan coba mengangkat dari seluruh Alkitab ini, dari Kejadian Wahyu, tema-tema utama, supaya nanti kita buat kategori-kategorinya yang berasal dari Alkitab sendiri, dan baru kita sistematiskan, ya, suatu teologi sistematis yang dimulai dengan studi kristalisasi. Jadi hari ini kita masih dalam satu Tawarik, ya, kitab ini. Kita sudah bahas ini bahwa Tawarik, kitab Tawarik itu dalam Ibrani satu kitab. Itu sejarah yang diceritakannya itu sama dengan 2 Samuel sampai 2 Raja-Raja, karena ini mengenai Daud, ya, Raja Daud sampai kepada pembuangan. Jadi sama ceritanya, cuma sudut pandangnya beda. Kalau Raja-Raja itu terkait dengan dengan perjanjian Musa, ya, suatu pelajaran sejarah Deuteronomistik itu, orang Israel dikasih pelajaran bahwa kalau melanggar perjanjian Musa akan mengalami pembuangan. Nah, kalau dalam Tawarik ini dijelaskan mengenai bagaimana Daud, ya, dari mulai keturunannya dari Adam, bahkan lihat bagaimana Yehuda dipilih Tuhan, dan dari Yehuda itu Daud untuk memerintah menjadi raja. Jadi perjanjian Daud itulah yang menjadi tema di sini dalam kitab Tawarik itu, bahwa kalau orang Israel gagal, ya, bukan Israel, itu keturunan Daud, dinasti Daud. Kalau keturunan Daud itu tidak memegang perjanjian Daud itu, ya mereka dibuang juga, ya. Ada beberapa keturunan Daud itu yang bahkan Salomo sendiri, ya, sudah jatuh di akhir ujung hidupnya itu dia menyembah berhala karena istrinya yang banyak yang menyeret dia, ya. Manasye itu raja yang paling banyak dosanya dan membuat Tuhan membuang, ya, dinasti Daud dibuang. Nah, hari ini kita akan bicara tema yang Tabut. Pasal 13 ini Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim, suatu daerah ini di mana zaman Saul katanya memang Tabut itu tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Sejarahnya nih, Tabut ini kan mulai dari zaman Musa itu 1500 sebelum Yesus itu, ini Tabut dibuat, ya. Dan sempat juga, ini ada ceritanya, ya, sempat juga ini Tabut ini dipecahkan oleh Musa dan dibikin lagi ulang, ya. Oke lah, kita nggak usah cerita dulu itu. Pokoknya Tabut ini bergerak, ya, dari padang gurun, ya, sampai masuk ke kota Shilo, daerah Efraim, karena itu Yosua kan yang mimpin untuk Israel masuk tanah perjanjian. Jadi di daerah Shilo lah, ya. Nah, kita tahu Tabut itu di daerah Shilo ada zaman di mana Hakim Eli, itulah zaman Samuel waktu itu diserahkan kepada pimpinan Eli, ya. Imam Eli ini yang melayani, dia punya anak Hofni dan Pinehas. Ini imam nggak benar sekali ini, ya, memandang loba terhadap persembahan Israel. Dan kita tahu sempat itu Israel sedang perang sama Filistin, mereka membawa dengan paksa Tabut itu. Hofni dan Pinehas itu yang anak-anak Eli itu, dia yang bawa. Nggak bisa begitu, ya. Ada aturan mainnya Tabut itu, nggak sembarangan. Bahkan waktu Daud Kiryat Yearim dia mau dipindahkan ke kota Daud itu, Usa itu karena lembunya tergelincir, dia megang Tabut itu mati, ya. Karena ada aturannya, nggak boleh sembarang berlaku terhadap Tabut perjanjian ini. Ini sakral, benda itu benda mati tapi sakral sekali, ya. Kemudian dibawalah orang Filistin itu berperang, ya, dirampas akhirnya Tabut itu. Selama 7 bulan kurang lebih ada di daerah Filistin. Akhirnya karena Tuhan hajar juga orang-orang di Filistin, dikembalikanlah Tabut itu.
Nah, dia dikembalikannya ke Kiryat Yearim, ke rumah Abinadab, ya. Di situ tinggallah selama zaman Samuel itu lama, 20 tahun orang tabut itu ada di Kiryat Yearim. Ini kalau saya baca 1 Samuel 7, ya. Lalu orang-orang Kiryat Yearim itu datang mengangkut tabut Tuhan, membawanya ke dalam rumah Abinadab, ya. Dan Eleazar anaknya itu suruh jaga tabut itu. Ya, sejak tabut tinggal di Yearim berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Jadi selama zaman Samuel pun tabut itu udah di situ terus, ya. Dan orang Israel mengeluh juga, ditekan terus oleh musuh-musuh, karena sekalipun tabut ini ada di daerah Israel, tapi kalau perlakuan orang Israel kepada tabut ini salah, ya enggak. Karena tabut ini kan kita tahu ya, simbol kehadiran Tuhan, pemerintahan Tuhan, kemuliaan Tuhan juga di situ. Tapi kalau orang Israel tidak memelihara tabut ini, memelihara kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan, pemerintahan Tuhan di Israel, mereka ditindas oleh musuh-musuh, ya. Itulah dia. Makanya Daud, seorang raja yang tentu kita tahu dia Tuhan berkenan kepadanya, dia berpikir bagaimana supaya tabut ini punya tempat tinggal tetap lah. Untuk sementara dia bangun dulu kemah di kota Daud, tabut itu taruh situ, ya. Nah, kita mau bicara tidak dulu masuk ke detailnya, karena nanti Daud pun bikin ibadah sendiri di situ, ya. Dia tentu oleh pimpinan roh, dia membuat suatu ibadah dalam yang di kemah Musa pada waktu itu tidak ada, yaitu puji-pujiannya, ya, dan sebagainya lah. Nanti kita lihat. Sekarang yang akan kita pelajari, tabut ini di mana dia sebenarnya posisinya setelah peristiwa anak lembu emas itu yang harus kita pahami, ya. Kenapa tabut itu ada di Kiryat Yearim dalam masa zaman Samuel 20 tahun itu tetap Israel ditindas oleh musuh, mengeluh, ya, Israel ini, ya. Coba dulu kita lihatin. 1 Samuel 7 ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Tetap mereka ditindas. Sekalipun tabut itu yang tadinya dirampas oleh orang Filistin sudah dikembalikan kepada di Kiryat Yearim ini. Ini kayaknya daerah Yehuda ini, ya. Jadi dikatakan kembali ayat 3. Lalu berkata Samuel kepada seluruh kaum Israel ini, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, menjauhkan para Allah asing, para Asitoret dan sebagainya, itu barulah di sini dikatakan Tuhan akan lepaskan kamu dari musuhmu. Jadi sekalipun tabut itu ada, enggak jaminan bahwa orang Israel akan mengalami kemuliaan Tuhan yang simbolis, ya, kemuliaan Tuhan, pemerintahan Tuhan, kehadiran Tuhan, enggak jaminan. Ya. Nah, mari kita lihat dulu lebih detail, lebih jelas ini. Sebenarnya tabut ini kenapa sampai keliaran, pindah ke sana, pindah ke sini, dan Israel toh juga ditekan, ditindas, ya. Jadi ada apa dengan tabut ini? Nah, untuk itu kita harus lihat dulu kejadian dalam anak lembu emas itu kejadian Musa waktu dia. Jadi Keluaran 19:20 itu kan, itulah saat Israel mengadakan ikatan perjanjian di Gunung Sinai, ya. Itu luar biasa, ya, kemuliaan Tuhan turun di atas gunung itu, ada sangkakala, ada asap atau apa. Orang Israel takut, orang Israel harus jaga dibatasin supaya jangan masuk ke daerah yang dilarang di gunung itu, lereng gunung itu. Kemudian Musa naik ke atas, hanya Musa boleh naik ke atas, bicara. Musa 40 hari itu tidak makan, tidak minum air, menerima 2 loh batu itu. Loh batu itu dibawa dari Musa, tapi ditulis oleh Yahweh sendiri. Bayangkan, saudaraku, itu loh batu, 2 loh batu berisi perjanjian. Jangan ada Allah lain di hadapanku, dan 1, 2, 3 sampai 10 itu, ya. Nah, turunlah Musa selama 40 hari di sana, di atas. Nah, orang Israel di sini, Musa lama sekali. Akhirnya mereka bilang, udah kita bikin aja anak lembu emas, yang minta sama Harun. Ya, Harun karena dipaksa dia untuk membuat itu, dibuat juga, ya, anak lembu emas, ya. Menyembah-nyembah begitu, Musa, Tuhan bilang, turun tuh, itu bangsamu sudah belum apa-apa, bangsamu sudah berontak, sudah membuat ilah. Turunlah Musa. Gitu ngelihat, loh, marah Musa, itu kemarahan dari Tuhan itu.
dibanting loh batu itu, dan akhirnya Musa naik lagi. Sebenarnya di situ Tuhan sudah putuskan, aku akan binasakan ini perkemahan Israel ini, orang-orang ini. Aku akan bangun lagi suatu keturunan dari Musa, kata Tuhan. Tapi Musa membela, jangan Tuhan. Ya, bela ya, Tuhan dengar ya kan. Tapi saudara lihat gak, tabut itu tidak kembali lagi seperti semula. Direncanakan tabut itu kan berada di tengah-tengah Israel, ya. Nah, banyak orang nggak melihat bahwa sejak peristiwa anak lembu emas, tabut itu sudah ada di luar perkemahan. Mari kita baca dulu sebentar ya, di Keluaran 33 ya. Setelah di peristiwa di Gunung Horeb ini, Musa sesudah itu Musa mengambil kemah ya, dan membentangkannya di luar perkemahan. Dibentangkan kemah di luar perkemahan Israel yang sudah jatuh dalam penyembahan berhala anak lembu emas itu. Musa bikin kemah di luar itu dan menamainya kemah pertemuan. Perhatikan ya, setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Artinya di dalam perkemahan Israel itu sejak anak lembu emas tidak ada lagi tabut di situ. Musa sudah bikin kemah jauh dari perkemahan itu yang dinamai kemah pertemuan. Di situ tabut itu. Nomor siapa yang mau cari Tuhan, dia harus keluar dari perkemahan itu. Perkemahan yang sudah mengalami, walaupun anak lembu emasnya sudah dihancurkan ya, sudah bahkan diminum Israel itu minum. Udah dihancurkan, tapi disiplin Tuhan ya jalan juga gitu. Nah, ini yang kita harus tahu ya. Daud pun melakukan kesalahan dalam kasus Batseba, diampuni dia. Tapi disiplin Tuhan jalan ya. Nah, jadi sejak itu kemah itu sudah di luar. Namanya kemah pertemuan. Sudah tidak dalam perkemahan itu sejak awal. Makanya lihat Matius kisah para susu khotbahnya Stefanus ini. Ya. Coba lihat kisah khotbahnya Stefanus kepada Sanhedrin itu ya, para tua-tua itu. Ini perhatikan ini. Panjang ini khotbahnya, tapi cerita ini. Dari mulai Abraham diceritakan itu terus ya. Dikatakan di sini ayat yang ke ini nih ya. 42 ya. Nah, ini ayat 41 dulu ya. Baca dulu. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu. Nah, ini maksudnya peristiwa di Gunung Sinai itu ya. Dan akibatnya ayat 42, berpalinglah Yahweh dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, apakah kamu, perhatikan nih ya, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel. Artinya, sejak peristiwa anak lembu emas itu, Israel, perkemahan Israel tidak lagi mempersembahkan kepada korban sembelian persembahan itu yang selama 40 tahun. Ayat 43, tidak pernah, kata Tuhan. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Bahkan sudah dinubuatkan oleh di sini. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. Jadi pembuangan ke Babel sudah dikatakan oleh sini Nabi siapa ini? Ayat yang ke-43 ini ya. Ayat 43 Amos pasal 5 ayat 25-27. Jadi kondisi tabut itu memang menyedihkan juga ya. Baru dibuat baru lohnya itu, batunya. Israel di sini sudah menyembah berhala. Ya. Oke. Sekarang kita harus paham dulu bahwa tabut sejak anak lembu emas, tabut itu tidak lagi di tengah-tengah Israel. Itu satu. Yang kedua, sejak anak lembu emas, Israel tidak lagi mempersembahkan atau ibadah menurut aturan tabut ini. Ya sudah menyembah dewa Molok atau apa sebagainya di sini, Refan dan sebagainya. Itu ya. Oke. Mari kita sekarang terapkan dulu ini. Ini kan cerita tentang tabut. Tabut itu apa sih kalau kita terapkan dalam konteks perjanjian baru?
Karena dalam konteks perjanjian lama, tabut itu kan benda mati. Sekalipun itu yang nulis Yahweh ditukik di atas batu itu 10 loh perjanjian itu. Tapi tetap itu kan benda mati. Nah, kalau di dalam Kolose 2 ayat 17 itu jelas. Pola pikir perjanjian lama itu adalah pola pikir nubuat. Ya, konteks itu connection of thoughts ya. Kita harus berpikir secara nubuat, bayangan, dan simbol. Di sini dalam perjanjian baru ini adalah realita penggenapan, terus realita, terus wujud. Nah, dalam Kolose 2 ayat 17 ini dijelaskan secara umum semua simbol-simbol atau bayangan-bayangan dalam perjanjian lama itu apa. Kolose 2 ayat 17 ya. Perhatikan di sini. Mana dia? Kolose 2 ayat 17 ya. Perhatikan nih. Semuanya ini hanyalah bayangan. Ini yang di atas itu ya. Hari Sabat, makanan, minuman ya, bulan baru, apa sebagainya itu peraturan-peraturan itu ayat 17 ini semuanya ini hanyalah bayangan dan dari apa yang harus datang ya dalam konteks yang mau datang ini. Sedang wujudnya ialah Kristus. Itulah realitanya dan penggenapannya. Jadi tabut itu hanya nubuat, hanya bayangan, hanya simbol. Realitanya yaitu Kristus. Tabut ini simbol daripada Kristus. Ya. Tabut ini kan kehadiran Tuhan, kehadiran Yahweh, ya kan, kemuliaan Yahweh, pemerintahan Yahweh. Nah, dalam konteks perjanjian baru itu Kristus. Kristus yang dalam batin, Christ in you. Nah, kan pemerintahan Tuhan yang dalam batin kan, the kingdom of God is within you. Dalam Kolose dia bilang Kristus yang adalah hayat kita. Hayat kita itu zoe, istilah Yunani itu yaitu hidup Kristus di dalam batin. Jadi tabut dalam konteks perjanjian lama itu di luar kan, Tuhan Israel kan. Tapi kalau dalam perjanjian baru Kristus itu ada di dalam. Nah, saya mesti jelaskan dulu ini. Israel, sebagaimana Israel sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, demikian juga gereja. Israel itu simbol daripada gereja. Supaya kita tahu tabut itu sudah di mana dia. Kristus itu sudah di mana. Ya, ini yang harus kita pahami, Pak. Memang kedengaran ini apa ya? Nggak enak kedengarannya terutama oleh para pemimpin denominasi, nggak enak. Tapi ini kebenaran, mesti disampaikan. Ya, jangan ditutupi. Oh, mau senang atau tidak telinga para pemimpin terutama itu yang dengar, nggak peduli. Kebenaran harus disampaikan. Ya, realitanya apa ini sebenarnya? Ya, kita lihat dulu ya, gereja Israel itu udah tahu ceritanya. Saudara bisa baca lah itu dari kitab Keluaran itu. Bagaimana mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Nah kan tapi berhalanya dunia kekristenan nggak sama dengan berhala, bukan anak lembu emas. Siapa yang mau bikin anak lembu emas? Siapa yang mau bikin patung-patung apa sih? Walaupun ada juga. Ya, tapi sebenarnya berhala dalam kekristenan saya udah bilang itu adalah kemuliaan manusiawi yang ditopang oleh tentu cinta mamon ya, mamon itu ya, penampilan lahiriah lah. Ya, kalau dalam kekristenan ya gedung yang besar, pengikut yang banyak, sekolah teologi yang bagus apa semua. Sebenarnya itu nggak ada salahnya di situ. Cuma itu dijadikan kemuliaan. Karena kalau dibilang pendeta besar itu berarti besarnya karena hal-hal lahiriahnya itu. Pengikutnya banyak, gedungnya besar, sekolahnya bagus dan sebagainya itu. Enggak lah. Karena kemuliaan itu Christ in you, the hope of glory. Kemuliaan Tuhan itu di dalam batin kita dan belum ditampilkan saat ini. Dikatakan kita bilang, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak nanti, yaitu orang Kristen biasa bilang kedatangan kedua, ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan Tuhan nanti. Kalau sekarang umat pilihan Tuhan dalam kekristenan tidak punya kemuliaan lahiriah karena memang dia juga nggak hidup di situ. Tidak berhalanya kemuliaan manusia begitu.
Dunia kekristenan kan sudah sangat lahiriah. Dari mana jalannya sehingga menjadi lahiriah? Tadinya dunia kekristenan itu sangat-sangat batiniah. Itulah dia gereja mula-mula. Kemuliaan gereja mula-mula itu kemuliaan yang betul-betul kemuliaan Tuhan. Ya. Baik Petrus, baik Paulus, baik Rasul Yohanes, ya, waktu Petrus itu bilang kepada orang lumpuh, emas dan perak aku nggak punya. Artinya bagi saya pengertian ini kemuliaan jasmaniah, harta benda aku nggak punya. Bukan berarti Tuhan nggak pelihara makan minumnya, ya, dipelihara. Makan minum itu soalnya itu semua dipelihara. Tapi kemuliaan manusia itu emas dan perak itu kata Petrus aku nggak punya. Tapi yang ku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, itu kemuliaan Yesus yang dalam batinnya itu diekspresikan oleh Petrus melalui karunia penyembuhan, sembuh. Ya, kan sekarang terbalik kalau dunia kekristenan kemuliaannya emas dan perak itu. Terbalik ya. Lahiriah. Atau jujur aja lah, misalnya saya jelas nggak akan didengar karena tidak ada kemuliaan emas dan perak. Saya bukan orang yang diikuti orang. Saya nggak punya gedung yang besar. Saya bukan sekolah teologi yang bagus. Ya. Nggak ada kemuliaan manusia. Tapi barang siapa yang mau mendengar firman Tuhan menurut saya ini ya, datang ke sini. Dengarkan. Di sini ada firman Tuhan. Ya. Nah, oke lah, kita kembali. Ini bukan promosi diri ya, bukan. Saya nggak peduli mau didengar mau nggak. Yang penting di hadapan Tuhan saya menyampaikan. Karena nanti kita semua menghadap pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan semuanya, baik diri kita maupun ajaran kita. Oke. Kembali kepada tabut. Jadi tabut itu sudah ada di luar perkemahan sejak anak lembu emas. Ya. Dalam dunia kekristenan, sejak gereja jatuh, sudah Kristus itu di luar kekristenan. Ya, sejak dia jatuh. Saya langsung aja dulu masuk ke gereja Laodikia itu ya. Di mana Yesus itu? Ya, ketika gereja jatuh itu, sudah jatuh. Saya udah sering menyebut gereja jatuh dari Kisah Rasul 20, pelajaran Jebel bilang Nikolaus, tapi kita langsung aja lah kepada efek atau akibat kejatuhan gereja itu. Ini khusus ini disebut Laodikia ini gereja akhir zaman. Ya, 7 gereja di di Asia kecil itu yang dikirimin surat oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes juga dikucilkan, dia di luar Pulau Patmos ya. Oleh sebab karena firman Tuhan gak diterima. Mari kita lihat dulu nih ya, sebentar ya. Gereja Yesus tabut itu, Kristus itu sudah ada di mana Yesus itu? Saya baca dulu ini Laodikia, gereja di Laodikia terakhir ini. Seluruh yang di pasal 2 pasal 3 ini ada 3 ajaran palsu atau berhala yang menyebabkan kekristenan jatuh ke dalam dunia lahiriah itu, kemuliaan lahiriah itu. Yaitu ajaran Jebel ini merampas otoritas. Para pemimpin denominasi merampas otoritas tuh. Yang tadinya organisme dijadikanlah organisasi pemerintahan dia. Dia yang ngatur semuanya kok. Dia yang bikin tujuan, misi, visi. Dia yang ngatur lah. Itu gereja dia kok. Bukan. Saya jangan bilang itu gereja Yesus. Bukan. Itu punya dia. Barangkali aset juga punya dia. Dia punya otoritas di situ. Mecat orang pun bisa kalau mau dia. Para pemimpin denominasi itu di Jebel itu merampas otoritas. Kedua, Bileam dagang, dia udah jelas. Dari mana duitnya kalau nggak ada dapat? Ada beberapa orang yang kaya konglomerat yang bikin lagi sendiri gereja atau denominasi ya. Dan dia tapi ya memang terang-terang dibisniskan aja udah. Ya. Bisnis itu ada bisnis denominasi ya, bisnis gereja dibilang. Kemudian Nikolaus, apa itu Nikolaus? Nikolaus menaklukkan kaum awam. Jadi para pemimpin ini menaklukkan kaum awam ya dengan ajaran tudung rohani lah, penundukan diri lah, yang palsu semua itu. Sehingga orang awas jangan mengganggu orang yang kurapi, biji mata Tuhan sebagai gitu. Nggak takutlah jemaat keluar dari denominasinya itu. Itu Nikolaus ya. Ketiga ajaran ini menyebabkan gereja yang tadinya organisme, yang tadinya kemuliaan manusiawi, yang tadinya kemuliaan Tuhan, gereja mula-mula itu
nggak ada emas perak dalam tanda kutip ya, emas perak yang Petrus bilang itu, kemuliaan Tuhan betul, Christ in you, the hope of glory. Sekarang, lain. Ini makanya saya baca dulu. Wahyu pasal 3 ini, gereja Laodikia, ambil satu contoh aja dulu. Ayat 17, karena engkau berkata, emang nggak semua denominasi berkata begitu. Ada juga denominasi yang karena baru memang susah ya hidupnya, miskin dan sebagainya, apalagi di daerah itu. Ya nggak begitu. Tapi ini kan satu gambaran lah ya. Berarti ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau, ini menurut si denominasi ini, dia kaya. Kata beberapa pemimpin itu, denominasi kaya, memperkaya diri, tidak kekurangan apa-apa. Nah, Tuhan bilang, enggak, engkau tuh enggak kaya. Memang secara lahiriah tentu ini saya yakin, saya menduga gereja Laodikia ini, gereja akhir zaman ini pasti orang memang yang kaya lah secara banyak emas peraknya, kira-kira begitu ya. Makanya dia bisa ngomong begini, ya kan? Ayat 18, padahal Tuhan bilang, dah engkau nggak kaya, tapi engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ada 5 nih. Ya, dinasihatin lah oleh Tuhan. Aku nasihatkan ya, beli daripadaku emas yang dimurnikan. Bukan emas yang perak yang kelihatan gedung apa semua, bukan itu. Barangkali mereka sudah punya itu, tapi yang emas yang dari Tuhan ini, itu karakter Kristus, kemuliaan Elohim itu, sifat dasar Elohim itu, emas yang disimbolkan emas ya. Beli daripadaku ya. Kemudian pakaian putih, pakaian itu simbol ministry. Ya, walaupun di sini ada kesibukan nggak dipandang ministry. Sebab ini ministrinya putih, pakaian putih, ministry yang kudus di hadapan Tuhan lah. Untuk kemuliaan Tuhan ministrinya, bukan untuk membangun kerajaan yang Big Babel. Kalau ini besar enggak, tapi enggak holy city, enggak kudus ya. Enggak, ini pakaian putih. Ministrimu supaya dibersihkan itu dari segala, jangan cari untung dalam pelayanan, jangan ngajarin UUD khotbahmu jangan ujung-ujungnya duit, perpuluhan lah, buat sulung lah, macam-macam itu duit melulu. Ini enggak, ini Tuhan bilang telanjang kau enggak punya ministry sebenarnya. Walaupun di hadapan manusia engkau punya ministry, tapi di hadapan Tuhan enggak, engkau telanjang gitu loh ya. Hanya dia nggak tahu. Kemudian minyak untuk melumas matamu. Nah, ini dia buta sebenarnya. Tuhan bilang minyak ini tentu simbol Roh Kudus itu ya. Udah saya bilang si Bileam sendiri itu buta, nabi yang karena dia udah kemuliaan lahiriah, dia ingin besar, ingin punya gedung besar, ingin kaya. Kalau jadi kaya karena pengaturan Tuhan enggak salah, tapi ingin. Coba baca di 1 Timotius 6 itu. Kalau orang masuk dalam pelayanan ingin besar, secara lahiriah itu matanya buta. Perlu dikasih minyak. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya di mana Tuhan Yesus? Itu gereja Laodikia nih. Perhatikan ini ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Artinya enggak di dalam. Enggak di dalam denominasi itu, dia ada di luar Yesusnya. Di muka pintu ngetok, siapa yang dengar keluar sini ya. Jika ada orang yang mendengarkan, ini Yesus yang masuk, bagus lah itu. Kalau dalam perkemahan ini keluarlah ya. Coba Wahyu 18 ayat 4. Wahyu 18 justru keluar umat itu. Perhatikan ini. Lalu kemudian suara lain dari surga, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa ini. Bicara soal Babel itu ya, 17-18 itu. Kemudian Ibrani juga mengatakan kita harus pergi keluar menanggung kehinaannya ya, karena kita nggak ada tempat dalam perkemahan dunia kekristenan yang sudah jatuh ini. Nggak ada tempat kita di situ. Karena kemuliaan manusia, kita mau cari kemuliaan Tuhan. Dikatakan di sini Ibrani itu ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Kita sedang mengikuti orang saat ini dihina, atau dalam zamannya Yesus itu dihina. Dia nggak ada bagian dalam dunia keagamaan di zamannya. Yesus itu nggak punya mimbar. Kalau ini Sanhedrin ada organisasi yang bagus, Imam Besar Kayafas 70 anggotanya, baik cucunya dipugar oleh si Herodes, 46 tahun dipugar, megah sekali. Yesus ada di luar dengan Yohanes Markus di luar, nggak ada dia. Yesus kadang-kadang masuk ke sinagoga karena di situ dia ada kesempatan untuk menyampaikan firman.
Karena bentuk kebaktian sinagoga itu agak sedikit fleksibel. Wah, udah habis waktu saya. Kesimpulannya, bagaimana? Tabut atau Kristus dalam kekristenan sekarang sudah ada di luar perkemahan. Saudara dan saya, umat pilihan Tuhan, kita pergi keluar sana untuk mencari Tuhan, untuk menikmati Tuhan dalam batin lah kalau Indonesia. Cukuplah ya, nanti kita sambung lagi. Haleluya, amin.